Ada yang belum ngumpulin juga selain kelompoknya Sakban? Sudah semua kayaknya ya. Oke, kalau yang belum silahkan ini ya, maksudnya segera diselesaikan karena atau Ibu kan kita materi terakhir hari ini. Oh ya, kalian jangan lupa absen juga lewat sianya masing-masing, silahkan absen. Pertemuan kita kalau nggak salah dengan hari ini sudah 12 kayaknya ya. Jadi Ibu hanya perlu 1 kali lagi di mana itu untuk kalian ini apa namanya? Ujian ya. Kalian ujiannya adalah presentasi ya, presentasi per kelompok. Jadi nanti akan Ibu buatkan jadwal. Jadi per kelompoknya itu sesuai jadwal ya, maksudnya jadi misalnya kelompok 1 itu jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya ya. Oh, berarti ternyata kita masih di pertemuan 11. Oke, sekali lagi untuk ujian aja ya. Untuk ujian aja kita pertemuan 1 kali lagi. Kalian maunya minggu depan atau 2 minggu lagi? Gimana? Halo? 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi kalau saya, Bu. 2 minggu. 2 minggu lagi, oke. Ya, jadi oke, Ibu kabulkan 2 minggu lagi, tapi dengan syarat berarti kalian harus lengkapi makalahnya. Coba cek-cek lagi apa kira-kira yang belum, ya silahkan ditambahkan. Kalau yang berlebih ya silahkan dikurangi juga. Jadi itu ya, karena memang yang terakhir ini, ya materi terakhir ini emang agak panjang penjelasannya ya. Jadi kalau kemarin kalian kan sampai kita pergi. Ayo sekarang sampai ini ya. Sampai apa namanya? Sampai spider chat. Jadi kemarin sampai spider chat. Nah, sekarang berarti yang kita inginkan adalah kalian mencoba melakukan analisis ya. Jadi analisis kondisi dari tingkat kematangan SE sampai 2B ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kalian di sini contohnya seperti yang ada di slide, misalnya dari 2 ke 4, ya berarti kalian harus melakukan analisis kondisi dari level 2 ke 4. Contohnya misalnya kemarin sempat juga Ibu bahas sedikit, sebentar kita share whiteboard. Oke, sudah terlihat whiteboard-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi mungkin kalian bisa bikin tabel gitu ya. Tabelnya isinya adalah misalnya ada kita mulai dulu pertama. Isinya adalah analisis kondisi saat ini dari proses apa, misalnya proses APO01 ya. Setelah itu kita bisa tuliskan di bawahnya yaitu sesuai dengan levelnya. Jadi misalnya tadi level yang dituju adalah ada, kalau kita lihat dari slide itu ada level 2 ke 4, ada yang 3 ke 4 ya, ada yang 3 ke 5. Jadi kita mulai dulu dari level yang paling kecil, misalnya dari level 2. Kita mulai dari level 2 dulu. Jadi level 2 misalnya kita mulai yang dari level 2 ke level 3. Siapa saja yang ada di level 2 ke level 3? Jadi kita lihat dari sisi
capability levelnya. Jadi yang 2 ke 3 dulu, di sini ada PP, PPM, terus ada PM, ya. Saya dari sisi PP, PPM, terus apa lagi? WPM, terus kita lihat lagi ada PM dan PC di situ. Contoh aja ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di slide. Nah, ini yang harus kalian lakukan analisis kondisinya saat ini. Jadi, dari level 2 ke level 3. Ya. Jadi level 2 ke level 3 dulu satu-satu. Nah, yang apa sih yang akan kita lakukan di situ? Yang kita lakukan adalah menuliskan apa kira-kira yang menjadi rekomendasi kita. Atau kita analisis dulu kondisinya. Level 2 ini tadinya yang dari proses performance yang ada di level 2 ini seperti apa. Kita akan naik ke level 3. Ini bantuannya yang kalian lihat di sini adalah dari penilaian. Oke, dari penilaian capability level. Di sini yang kalian lihat, kalian bisa melihat kalau level 2 itu seperti apa, level 3 itu seperti apa. Ya, jadi mungkin kalian bisa lihat di COVID enabling sepertinya, atau yang ada di sini, ada yang masih ingat mungkin kalau level 2 itu seperti apa ya, level 3 seperti apa? Ada yang bisa bantu? Adakah? Halo? Ada yang masih ingat kalau di level 2 itu dia harus kayak gimana? Level 3 seperti apa? Nah, kita lihat dulu. Kalau nggak di COVID enabling berarti di COVID framework. Oke. Ada yang bisa bantu kalau misalnya maturity levelnya di level 2 itu seperti apa? Yang nomor 2 nih, Bu. Maksudnya kan ada ya ya dijelaskan yang dia udah dikelola nih, Bu. Dikelola. Berarti yang level 2 sudah dikelola ya. Terus level 3 seperti apa? Sudah didefinisikan. Didefinisikan. Oke. Jadi dari situ bisa kita nilai berarti ke level 3 itu yang diinginkan adalah dia didefinisikan. Jadi gimana caranya kalian bisa membahasakan kalau di proses performance itu berarti kalau dari level 2 ke level 3 itu berarti yang diinginkan adalah prosesnya sudah didefinisikan. Jadi contoh misalnya proses performance itu misalnya kalau di perusahaan seperti apa? Misalnya proses performance dari sisi apa misalnya yang kalian cermati sudah mulai di apa tadi kalau level 2? Apa tadi level 2? Dikelola, Bu. Sudah diimplementasikan ya. Sudah mulai dikelola. Misalnya dengan melakukan apa?
Ya, jadi kalian ini bisa menuliskan ini dengan dengan melihat langsung yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut, atau mungkin melakukan googling, ya. Jadi kan pada saat atau kalian bisa lihat dari visi misi, ya, itu juga bisa. Jadi kalian tuliskan di situ setiap sekarang kan dia mau berpindah dari level 2 ke level 3 dari sisi proses performance. Jadi misalnya proses performance-nya kita lihat misalnya dari sisi pengembangan IT di bidang misalnya pengembangan IT di bidang misalnya pengembangan IT di pada sistem penggajian misalnya ya, sudah mulai dikelola dengan melakukan misalnya dengan membuat sistem penggajian online misalnya ya. Terus dan sistem tersebut sudah mulai didefinisikan dengan cara bla 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 ya. Jadi kalian akan menjelaskan seperti ini sesuai dengan proses yang akan naik ya. Jadi kalau kita lihat di slide ya, kalau kita lihat di slide di sini yang dimulai dari level 2 hanya atribut-atribut itu aja, kayak PP, PPM, WPM, PM, terus PC, ya, hanya itu saja yang dimulai dari level 2. Nah, sisanya dia memulai dari level 3, ya. Jadi kalian harus menjelaskan setiap atribut ini gimana ceritanya dari sisi IT maupun tidak yang saling mendukung ya. Dia mau naik dari level 2 ke level 3 gimana caranya. Kalau Ibu lihat tadi ada tugasnya yang kalian ada yang nuliskan cuma dari level 2 ke level 3 aja ya. Ibu rasa coba kalian kaji lagi ya. Jangan terlalu monoton seperti itu ya. Jadi nggak mungkin dia akan dari level 2 ke level 3 aja. Kalian coba analisis lagi, pasti ada misalnya dari dia bisa lebih dari itu misalnya. Ya, nggak masalah kalian bulatkan ke atas, itu nggak ada masalah. Yang penting organisasi tersebut mendukung itu. Ya, atau ada suatu proses yang terjadi di sana. Ya, jadi misalnya kalian akan menjelaskan seperti ini, setelah itu nanti berarti yang kalian jelaskan yang naik dari level 3 ke level 4 itu berarti semuanya ya. Siapa aja? Kita lihat dari slide di situ 3 ke 4 berarti semuanya. Nah, kalau yang 3 ke 4 berarti semua atribut kalian jelaskan satu-satu ya dari PP sampai PO. Nah, yaitu oke, ini semuanya misalnya ya. Setelah itu kalian jelaskan lagi yang dari level 4 ke level 5. Ya, yang dari level 4 ke level 5 itu hanya yang dari level 4 ke level 5 saja. Kalau dari slide kita lihat yang 4 ke 5 itu hanya PD, PDM, sama PM. Ya, PD, PDM, PM. Nah, oke, jadi itu saja yang ada di level 4 naik ke level 5. Ya, PD, PDM, PM. Hanya itu saja kalau yang dari slide ya. Jadi inilah cara untuk analisis kondisi saat ya untuk proses APO 01. Ya, jadi
yang kalian lakukan adalah ini analisis kondisinya. Ya, jadi sebentar. Jadi analisis kondisinya untuk proses APO01 seperti ini. Nanti kalian akan bikin lagi yang untuk proses yang satunya. Berarti ya, kalian akan bikin untuk proses yang misalnya APO08 atau EDM02, bikin juga seperti ini. Ya, jadi itu yang pertama yang harus kalian lakukan. Ada pertanyaan dulu terkait analisis kondisi di sini? Cukup satu aja, Bu, ya, gitu ya, Bu. Kenapa? Cukup satu aja. Aja. Boleh, terserah Cukup kalian. satu. Kalau misalnya kalian mau menuliskan ada banyak proses yang terjadi, boleh. Tapi kalau satu aja silahkan. Ya. Satu aja dah, Bu. Oke, boleh, silahkan ya. Jadi yang penting pokoknya dia setiap kenaikan level, dia akan menjelaskan semuanya. Jadi kalau level 3 tuh keadaannya seperti apa, ke level 4 gimana, dari level 4 ke level 5 kalau ada gimana ya. Jadi dia tidak tadi yang Ibu bilang kalau misalnya ada di kelompok yang cuma dari level 2 ke level 3, masa sih cuma itu aja? Ya, coba dikaji ulang lagi. Mungkin ada sesuatu atau di tubinya bisa lebih. Ya, itu dia. Oke, ada pertanyaan lagi terkait analisis kondisi dulu? Ada? Kalau enggak ada, berarti kita lanjutkan ke yang satunya ya. Jadi ini tugasnya yang pertama yang harus kalian lakukan setelah kalian membuat spider chart tadi. Terus kita lanjutkan ke salah, bukan ini. Kita satunya adalah rekomendasi tata kelola. Rekomendasi. Oke. Nah, ini satunya adalah rekomendasi tata kelola. Nah, rekomendasi tata kelola ini yang kalian akan lakukan adalah rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, ya. Jadi yang kita lihat adalah sama rekomendasi perbaikan sesuai dengan capability level. Jadi yang kita lihat pada spider chart ini mirip dengan analisis kondisi, ya. Yang itu yang rekomendasi perbaikan ini persis deh kayak analisis kondisi, ya. Jadi yang kalian lakukan di sini selanjutnya adalah melakukan atau merencanakan rencana aksi. Rencana aksi ini harus berkaitan dengan goal dan metriknya. Di mana lihat goal dan metriknya? Kalian bisa lihat di COVID enabling, ya. Kalian lihat di COVID lihat di COVID enabling kalau nggak salah ini. Ya, yang kalian lihat adalah di bentar. Nah, ini yang kalian lihat bisa dari sini Enterprise Goal Sample Metric, ya. Jadi kemarin dari sisi finansial yang mana coba kalian lihat kembali dari Enterprise Goal-nya, ya. Yang mana yang kira-kira bisa diambil dari sisi metriknya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita sebenarnya ini hanya sebagai acuan aja, ya, tidak menjadi patokan, ya, atau tidak harus sama persis seperti ini. Ya, jadi maksudnya di sini hanya di sini hanya panduan saja, ya. Misalnya kalau yang kalian inginkan dari sisi customer, coba lihat lagi enterprise goal-nya, ya, lihat lagi
misalnya yang kalian inginkan adalah customer oriented service culture misalnya ya, atau business service continuity and availability. Jadi misalnya di sini apa saja metrik-metrik ini adalah pengukur atau kira-kira untuk bisa mendapatkan customer oriented service culture, berarti kalian harus menyediakan ini. Misalnya, ada number of customer service disruption due to IT service related incident. Atau mungkin kita bisa mengurangi ya number of customer complaint, kita melihat tren dari customer satisfaction ya, atau kita bisa cari survei kira-kira gimana sih caranya meningkatkan kepuasan customer dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai pengukur aja ya, metrik aja, atau tidak harus kalian masukkan. Maksudnya di sini adalah ini nanti kalian misalnya udah buntu mau ngasih saran apalagi, kalian boleh melihat metrik-metrik yang ada di sini. Ya, ini di halaman 17 ya, di halaman 17. Jadi kalian bisa lihat di sini apa kira-kira kalau dari sisi enterprise goal ini metriknya, kalau dari sisi IT related goal, kalian misalnya mau lebih detail lagi, boleh melihat ke sini ya, tergantung dari proses IT yang sudah kalian dapat itu, kalian tarik kembali garisnya kemana aja IT related goal-nya, terus dari enterprise goal-nya, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk rencana aksi ini, itu adalah memang plan kita atau terakhir sudah ya, master plan kita, itulah yang menjadi goal dari TKTI ini. Jadi yang diinginkan, ini ya. Jadi yang diinginkan di sini, kalian akan membuat rencana aksi yang sudah dibuatkan penjadwalannya. Jadi bentuknya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi kalian harus memperkirakan kira-kira kita akan bisa melakukan yang ada di spider chart. Misalnya spider chart-nya adalah dari level 2 ke level 5 misalnya. Itu berarti akan berjalan selama berapa tahun. Misalnya kalian mau ngeset dia akan perbaikan selama 5 tahun, silahkan. Ya berarti dari 2000, misalnya dari 2020 udah lewat ya, berarti kita mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Nah, di sini yang maksudnya 1 dan 2 ini ya, ini adalah maksudnya semester 1 dan semester 2 dari tahun tersebut. Boleh kalian mau bagi menjadi per 4 bulan ya, atau per per 4 bulan juga boleh, berarti 1, 2, 3 gitu ya, 4 bulan pertama, 4 bulan kedua. Tapi kalian mau bagi menjadi ini menjadi 2 atau dia per semester juga boleh. Ya, jadi aksinya inilah yang akan dilakukan. Menurut Ibu lebih baik kalian urutkan saja aksinya. Ya, jadi sudah mulai ini adalah gabungan dari semuanya, enggak lagi lihat dari sisi atribut. Udah enggak lihat dari sisi atribut lagi, dia enggak lihat dari sisi enterprise goal, metriknya dari IT related goal, nggak lihat dari situ. Yang kalian lakukan hanya memberikan saran apa saja yang harus dilakukan berdasarkan analisis kondisi yang sudah kalian lakukan per level, kira-kira apa saja yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Misalnya kalau dia berfokus pada SDM ya, misalnya proses yang kalian ingin perbaiki adalah dari sisi SDM, berarti kalian harus menuliskan yang berkaitan dengan SDM. Misalnya melakukan training, atau kita mungkin mau mengganti personil atau menambah personil, terus melakukan training misalnya,
terus setelah itu mengevaluasi training, setelah itu apa, dan seterusnya silahkan kalian tuliskan. Yang jelas, Ibu minta kalian melakukannya secara berurutan. Ya, jadi itu yang akan kalian kerjakan, berarti ada 2. Ada analisis kondisi, tadi per level ya, per kenaikan level. Terus ada rencana aksi, ini rencana aksi ini adalah sudah merupakan gabungan dari semuanya, ya, gabungan dari semua yang sudah kalian tuliskan dari awal sampai akhir. Kalian pasti mulai berpikir, apa yang bisa saya berikan atau yang bisa saya kasih masukan untuk mereka supaya mereka bisa menjadi lebih baik di bagian IT-nya maupun di bagian lainnya. Makanya yang kita lakukan adalah dari 2 proses itu yang kira-kira memang penting dan memang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, jadi di situ ini nggak usah ya, ini nggak usah. Jadi terakhir adalah rencana aksi. Jadi 2 ya yang kalian lakukan, analisis kondisi dan rencana aksinya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Gimana? Jadi nanti Ibu minta kalian, misalnya 2 minggu lagi ya, kita anggap itu sebagai ujian. Nah, hari Selasanya Ibu minta sudah mengumpulkan ini. Ya, jadi misalnya Rebo ini hari apa? Kamis ya, kalian kuliahnya Kamis. Misalnya Rebonya berarti kalian sudah kumpulkan ininya, apa namanya, sudah kumpulkan makalahnya dalam bentuk Word ataupun PDF, terserah, dari awal sampai akhir. Awalnya adalah kalian yang melakukan mapping sampai rencana aksi. Ya, itu yang akan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, mau tanya, rencana aksinya itu tuh berapa tahun, Bu? Untuk Bebas. berapa? Bebas. Nah, tapi yang Ibu sarankan, misalnya nih mereka punya visi misi ya, kadang-kadang ada visi misi itu kalau di PSTI itu kan 2025 gitu ya, atau 2030. Nah, berarti sebelum itu ya, sebelum tahun yang ada di visi misi itu paling tidak rencana aksi ini sudah terlaksana. Jadi misalnya kalau di PSTI sampai 2025, ya berarti kita akan mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024. Boleh deh kalau misalnya cukup sampai 2024 juga boleh, atau 2025 di semester awal misalnya. Jadi aksi-aksi itu untuk mewujudkan visi misi itu sudah terlaksana gitu. Kalau misalnya organisasi tersebut punya rencana strategis, itu juga bisa dilihat. Jadi misalnya rencana strategisnya kepengen sampai 2025 juga misalnya, berarti ya dilakukan sampai sebelum itu. Tapi kalau nggak ada, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau menurut kalian, cukuplah ini dalam 3 tahun ke depan harus tercapai, ya sudah 3 tahun aja. Nggak mesti sampai 5 tahun atau 4 tahun. Atau menurut kalian 2 tahun cukup, silahkan. Karena misalnya sumber daya perusahaannya sangat bagus, dia bisa melakukan pengembangan dengan cepat, boleh. Ya bebas, nggak ada ketentuan apa namanya berapa tahunnya, tapi kita bisa lihat dari sisi visi misi atau kalau misalnya dia punya rencana strategis. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Jadi ingat ya, rencana aksi ini adalah saran-saran kalian, tapi tidak boleh keluar dari yang sudah kalian lakukan. Maksudnya dari sisi analisis, terus mungkin lihat dari goal and metric tadi ya, metrik di EG-nya sama metrik di ITG-nya ya, di enterprise goal dan
IT related goal ya. Jadi kalian paling tidak bisa mengacu ke situ dan juga bisa melihat dari analisis yang memang sudah kalian lakukan. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Sudah? Ada lagi? Nadi, apa yang mau ditanyakan? Ada? Ya, terlebih. Bingung aksinya nih, Bu. Kalau dia kita lihatnya dari metrik nih, Bu. Kalau mundur. Lihat dari metrik boleh, dari hasil diskusi kalian dengan kelompok boleh, dari kalian melihat langsung ke perusahaannya juga boleh, ya. Jadi dari sisi manapun, tapi kalian bisa lihat dari sisi juga analisis yang kalian lakukan. Kayak tadi misalnya kalau Ibu contohkan, analisis yang kalian lakukan adalah dari sisi analisis yang kalian lakukan misalnya dari sistem penggajian, misalnya kan, berarti apa yang perlu diperbaiki dari sistem penggajian itu misalnya. Dari misalnya dia butuh jaringan kah, tapi jangan keluar dari prosesnya ya. Kalian kan prosesnya apa? Masing-masing kan punya proses tuh, punya proses IT yang dipunyai. Nah, itu dia, jangan keluar dari situ. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi apapun masukan atau plan ya, perencanaan yang kalian lakukan silahkan dituliskan. Terus berapa lama akan berjalan? Kalau di sini kan ada contohnya misalnya dia mengukur beban puncak, ini dia kalau nggak salah yang dilakukan adalah sesuai dengan pengukuran ini loh. Misalnya kalau marketplace gitu ya, kapan dia loadnya penuh misalnya, berarti apa saja yang perlu mereka perbaiki untuk supaya tidak down pada saat misalnya pada saat sale misalnya gitu. Jadi yang dia lakukan ada mengukur beban puncak, terus ini dilakukan misalnya selama waktu berjalan, terus mengukur beban normalnya, terus cari respon time ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Boleh juga apapun yang lain yang kira-kira dibutuhkan untuk memperbaiki memperbaiki yang ada di perusahaan tersebut atau masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti secara umum ya kita buat ngaksinya nih. Betul, secara umum. Tapi maksudnya kayak generalnya gitu ya. Jadi general dari permasalahan yang semua sudah kalian kumpulkan di perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalau di Nadi apa ininya perusahaannya? Yang finance ya. Jadi di finance itu kira-kira apa permasalahannya yang sering sekali menjadi masalah dan akhirnya kalian menentukan proses IT itu ya. Setelah itu kalian bisa memberikan masukan sesuai dengan yang sudah kalian lakukan. Tapi yang di metrik ini kan ya berdasarkan ini nggak Bu, ada financial customer. Kan tadi Ibu bilang itu bukan patokan ya, maksudnya itu bukan. Berarti kita ambil gini aja Bu. Boleh secara umum boleh, tapi kalau misalnya kalian merasa oh di bagian sini kayaknya di metrik ini saya setuju gitu ya, maksudnya ada di bagian-bagian di metrik ini yang saya ambil, boleh silahkan. Jadi nggak mesti sama persis kayak di metrik, tapi mungkin ada bagiannya misalnya kayak tadi yang dia bilang bahwa dia menginginkan kepuasan customer.
Nah, berarti dari sisi kepuasan customer ini yang harus saya lakukan apa? Oh, berarti dari sisi melihat tren dari customer tersebut, atau kita punya komplain nggak terhadap, atau customer punya banyak komplain nggak terhadap kita. Gimana caranya meminimalisir itu, misalnya kita jabarkan lagi. Itu contoh aja ya, contoh. Boleh kalian adopsi, boleh enggak. Oke? Ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya kalian merasa kesusahan, boleh tanya ya, boleh tanya ke Ibu gimana atau apa yang perlu dilakukan dan lain sebagainya, boleh ya, boleh sambil diskusi sampai sebelum mengumpulkan tugasnya atau makalahnya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, berarti kita cukupkan ya hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absen bagi yang belum ya. Nanti kalau ada apa lagi boleh ditanyakan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.